Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS. Apa kabar sedulur EMC dimanapun Anda berada? Hai, sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di rumah di 97.8 FM. Hujan nggak ya di luar? Kayaknya tadi sempat bau-bau bau-bau tanah yang terkena hujan ya. Yogyakarta juga lagi padat ini, di 5 juta orang diperkirakan akan liburan di Yogyakarta. Tumplek blek. Oke deh, kita warga Jogja ngalah ya, melipir lewat desa saja nanti nggih. Kita ucapkan selamat malam juga buat teman-teman yang ada di YouTube kami, yang ada di Hasan Sabila Official, buat yang ada di TikTok kami di Hasan Sabila, dan di YouTube kami. Selamat malam di Facebook juga. Ketemu lagi dengan Mia Kayu Manis di malam kali ini. Tentunya kita akan bersama dengan beliau sang formulator dan juga motivator herbal kita, Bang HS, yang tentunya akan membawa rangkuman dari belajarnya beliau yang akan diberikan kepada kita secara cuma-cuma atau secara free gitu ya. Halo, selamat malam Bang HS. Halo Mia, selamat malam juga. Selamat malam kepada semua sedulur EMC, kepada semua fan Hasan Sabila. Tentunya mereka yang ada di Papua, di Medan, Jakarta, Bogor, Kalimantan, Sulawesi, Bali, semua saja yang ada di Indonesia. Saya ucapkan salam sehat selalu. Bang Ais, kalau malam kali ini di Beres, Bang Ais biasanya akan mengulas secara tuntas gitu ya tentang satu bahasan tentang, nah malam kali ini ada hubungan darah tinggi dengan sel darah putih, merah, dan trombosit. Nah, kalau ngomongin tentang darah ini memang Bang Es, darah kita itu kan terdiri dari macam-macam ya Bang ya. Ada pembuluh darah, kemudian ada sel darah putih, merah, trombosit, leukosit. Banyak banget ya Bang ya. Apalagi kalau misalkan kita lihat sudah cek darah gitu ya, kan banyak banget tuh keluar datanya gitu ya Bang ya. Tapi itulah yang membentuk kita. Nggih. Menjadi kita bisa beraktivitas, menjadi bisa berpikir, Betul. menjadi orang pandai, menjadi orang yang sehat. Itu dari sel darah merah, putih, dan trombosit. Wow, itu dia. Dan apa sih hubungannya dengan darah tinggi Nah, atau inilah. hipertensi ya Bang ya? Bahkan ini ke hipertensinya. Nah, Ya. kira-kira yang dimaksud dengan trombosit, sel darah merah, sel darah putih itu Ya. apa sih Bang? Dan apa hubungannya dengan darah tinggi atau hipertensi? Setiap penyakit yang berhubungan dengan darah Baik. pasti akan berhubungan dengan sel darah putih, merah, trombosit. Saya akan mengajak kepada Bapak dan Ibu belajar tentang bagaimana kita memperbaiki kerusakan sel darah ini. Imbasnya, efeknya sangat berpengaruh terhadap hipertensi. Oke. Bapak dan Ibu, judul pada malam hari ini saja ini sangat ngeri sekali ya. Kalau kita ya hubungan darah tinggi dengan sel darah putih, sel darah merah, trombosit. Kita akan mengenal satu persatu dulu Bu, apa trombosit itu. Trombosit itu adalah keping darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Maka kalau trombositnya tinggi, darahnya menjadi beku. Wow, oke. Itu salah satu. Sementara pengertian dari sel darah merah itu sudah jelas sering saya sampaikan, itu adalah komponen darah Bu, yang berfungsi untuk mengangkat oksigen dari paru-paru ke sel jaringan tubuh, semua jaringan tubuh. Dan dia mengangkut CO2 atau zat bakar atau zat buang dari jaringan tubuh ke paru-paru, kemudian untuk dikeluarkan di saat kita bernapas. Agar tidak akan terjadi penumpukan CO2 pada sel darah. Efeknya apa jika terjadi? Maka kalau ini terjadi akan paru-paru berat untuk menerima oksigen. Kemudian sel darah putih itu ini yang penting Bu. Sel darah putih selalu dikenal dengan leukosit kalau di dalam bahasa medis ya. Sel darah putih itu salah satu komponen
Fungsinya apa? Untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Ada virus, dorong virus itu supaya keluar. Ada bakteri, dorong bakteri itu supaya keluar. Ya. Ada zat antigen atau zat asing, dorong supaya tidak mengganggu organ yang lainnya. Itu adalah tugas sel darah putih. Tapi kalau sel darah putih ini lumpuh atau tidak punya kekuatan lagi, semua tadi masuk, Bu. Mau bakteri masuk, sel liar masuk, atau sel kanker tadi, virus masuk. Yang akan terjadi apa? Jika tubuh ketika sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit itu rusak, apa yang terjadi yang dirasakan pada tubuh? Yang terjadi adalah anemia. Baik, anemia. Terus kemudian ada penurunan suplai oksigen. Ini yang menunjukkan kalau penurunan suplai itu membuat orang menjadi kulitnya kering. Nah, yang ketiga adalah gagal jantung. Kenapa hubungannya dengan gagal jantung? Karena semua oksigen dan nutrisi yang diputarkan oleh darah masuk ke jantung, kemudian dipompa lagi, dikeluarkan, diedarkan melalui pembuluh darah, semua ke organ-organ, termasuk kulit, ginjal, mata, rambut. Nah, yang keempat, kekebalan tubuh mulai berkurang, Pak. Gampang masuk angin, gampang gatal-gatal tubuh muncul, ya, sedikit lelah. Terus yang kelima ditambah dengan sesak napas. Sesak nafas. Yang keenam ada muncul bintik-bintik merah kecil di bawah kulit, tadi sudah juga saya sampaikan. Yang ketujuh ada luka itu sulit sembuh. Nah, yang kedelapan, Bapak dan Ibu, ada pendarahan yang sulit terhenti. Mimisan misalnya lewat hidung, bisa juga terjadi lewat telinga. Pendarahan bisa juga lewat BAB. Yang 9 ini hipertensi, Pak. Nah, yang ke-10, Pak, tensi tidak pernah normal kalau ada masalah pada sel darah. Selalu tinggi. 11, Bapak dan Ibu, vitamin darah itu menjadi tidak normal. Kemudian yang nampak banget pada penderita hipertensi, kemudian ada kerusakan pada sel, muncul gatal-gatal. Dan gatal-gatal ini tidak pernah sembuh, Pak. Kenapa bisa gatal? Berarti ada kerusakan pada sel darah putih akibat hipertensi. Gitu. Baik. Wow, itu tadi tanda-tandanya ya Bang, cukup lumayan banyak gitu ya. Kita harus waspada juga ternyata. Nah, kira-kira Bang, ada kan penyakit yang berhubungan dengan rusaknya tadi sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Kira-kira akan terjadi apa sih Bang? Nah, penyakit yang sangat berhubungan dengan sel darah putih, sel darah merah, penyakitnya Pak ya saya sebutkan. Bukan hipertensi saja. Tadi hipertensi adalah salah satu judul yang kita bahas. Tapi penyakit yang berhubungan dengan kerusakan tiga ini tadi, ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, itu adalah seperti thalassemia, kanker tulang, Waduh. diabetes, gagal ginjal, virus darah, autoimun, HIV, cedera tulang. Nah, ini yang saya sebut ini adalah organ-organ yang rusak, yang dapat merusak kondisi sel darah. Itu tadi penyakit-penyakit. Oke, baik. Tadi adalah penyakit-penyakit yang bisa saja terjadi ya Bang ya. Nah, Ya. pada penderita hipertensi
akibat kerusakan sel darah merah ini biasanya akan mengalami apa sih Bang? Sudah ada tensi tapi juga mengalami kerusakan. Nah, kira-kira apa yang bisa saja terjadi? Jika ketiganya ini rusak, apa yang terjadi? Pada penderita hipertensi Pak ya. Hipertensi akibat kerusakan sel darah, apa yang terjadi? Nih, bagi penderita hipertensi nih Pak ya, perhatikan. Tensi darah terlalu tinggi, artinya sulit untuk turun. Kemudian yang kedua, mengancam kerusakan ginjal. Mulai bengkak-bengkak nih, kaki nih. Kalau kerusakan sel darah kan seperti itu Pak. Mulai bengkak-bengkak pada kaki. Artinya ini sudah mengganggu ginjal. Nah, darah sudah terjadi kental. Leher kencang dan muncul vertigo. Maka orang yang hipertensi selalu dokter menanyakan, ada vertigo tidak? Leher kencang tidak? Pasti akan menanyakan ke sana. Ini untuk melihat, memantau apakah dia sudah mengganggu pada sel darah. Hubungannya dengan itu Bapak. Nah, kemudian terjadilah nyeri tulang sendi lutut terutama yang terasa. Jadi kalau hipertensi nanti ada kaku pada jari tangan, kaku pada sendi, ini bawaan dari kerusakan sel darah. Kemudian yang keenam, darah itu mudah beku Pak. Mudah beku. Ciri-cirinya kalau beku apa? Berat badan kita untuk mengangkat dan rasanya lemes. Karena tidak vitamin sudah tidak normal lagi yang beredar di dalam sel darah merah. Jadinya berat. Yang ketujuh, fungsi kekebalan tubuh pasti dia akan menurun. Nah, yang kedelapan, ada pembengkakan jantung karena kentalnya darah. Yang kesembilan, terjadi stroke fisik. Kalau sudah terjadi stroke fisik, antara dua, apakah pembuluh darahnya pecah atau ada sumbatan. Nah, yang ke-10, menghambat oksigen dan terjadi sesak napas. Yang ke-11 akan terjadi gatal-gatal dan kulit menjadi kering. Itu efek dari hipertensinya. Kalau ketiganya itu, anggaplah ketiganya itu sudah rusak. Oke, baik. Tadi adalah bagaimana sih dampaknya untuk yang sudah menderita hipertensi. Nah, organ tubuh yang bisa memproduksi imun itu kita tahu sumsum tulang itu sangat berpengaruh ya Bang ya. Dan lainnya Bang yang kira-kira sangat berpengaruh untuk memproduksi imun dalam tubuh. Bapak, sekarang kita berbicara tentang imunnya. Kemarin kita belum lama kita kan sudah lewat sekarang itu ketika kita menghadapi di tahun 2019 terkena dengan COVID, itu artinya kerusakan pada sistem imun. Artinya imun ini adalah sel darah merah, putih, dan trombosit. Ini imun, Mbak. Nah, organ yang bisa memproduksi imun itu seperti sumsum tulang. Karena di dalam sumsum tulang itu yang kita sebut, kita bahas pada malam hari ini, Pak. Ada sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Terus yang kedua, ada yang kita kenal dengan kelenjar timus, yaitu kelenjar yang berperan membentuk kekebalan tubuh. Itu sistem imun, Pak. Limpa, itu juga sistem imun. Limpa ini untuk mencegah organ kecil yang mencegah atau menjaga agar darah itu tidak kental. Itu organ limpa. Kemudian pencernaan ini yang dimaksud adalah kelenjar cerna. Kemudian ada ginjal yang membangun ini, Pak ya. Ada
Ada sumsum tulang, kelenjar timus, kemudian ada limpa, kelenjar pencernaan, ginjal, dan ada lagi kita mengenal kelenjar tiroid. Itu untuk keseimbangan tubuh, untuk kekebalan tubuh, dan ada lagi ke kelenjar adenoid atau kelenjar amandel. Kelenjar adenoid ini gini Pak, bagian dari sistem kekebalan tubuh yang melawan, misalnya ada infeksi, kan infeksi nanti tumbuh bakteri dengan cara apa? Menghambat dan menghancurkan virus dan bakteri yang masuk melalui bisa lewat hidung atau lewat mulut. Nah ternyata ada kelenjar amandel itu fungsinya juga menangkal kuman Pak. Ya, menangkal kuman, bakteri dan virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kelenjar ini kadang kalah dengan satu zat asing yang masuk. Alkohol, obat-obatan, nikotin, kemudian penyedap rasa, pengawet. Itulah yang bisa melumpuhkan kekebalan tubuh. Nah, itulah Pak, sistem kekebalan tubuh dibangun dengan 7 unit organ yang ada di dalam tubuh kita ini. Oke, baik. Jadi ada amandel yang ini luar biasa juga, yang ternyata memang kalau terkena amandel itu untuk sebagai penangkal virus, dan memang benar ya, itu ngaruh sekali ya. Nah, kemudian Bang AS, kira-kira nih vitamin dan nutrisi yang diperlukan untuk perbaikan sel darah merah, sel darah putih dan juga trombosit itu kira-kira apa saja sih Bang? Vitamin dan nutrisi yang dapat membangun imun itu antara lain vitamin C, vitamin B kompleks, vitamin B12, protein, lemak, kalsium. Kan kelompok ini Pak. Nah kelompok ini tidak bisa dipisahkan karena ini satu grup. Untuk membangun, namanya membangun kan berat Pak, tidak mungkin satu orang. Ya, tidak mungkin hanya vitamin C. Membangun imun ini berat. Gitu. Nah, tadi ada beberapa jenis, ada vitamin dan juga bukan hanya vitamin C ya. Dan tadi sudah dirangkum sama Bang Ais, tentunya punya solusi nih. Bagaimana sih ketika agen memperbaiki sel darah merah, sel darah putih dan juga trombosit secara bersamaan, Bang Ais. Nah, kalau Bang Ais kan pernah tuh bagaimana memperbaiki sel darah merah, pernah memperbaiki sel darah putih, pernah ya Bang ya. Tapi kalau secara bersamaan, kira-kira Bang Ais menggunakan resep apa ini Bang? Inilah resepnya Bapak dan Ibu. Jamur kancing 4, jamur kuping 1, rumput anting-anting, daunnya yang kita ambil 15 daun rumput anting-anting, daun som Jawa ambil 10, enceng gondok ambil 2, ya batang sama daun kita ambil, kemudian kita potong-potong masukkan. Nah, dari rangkai ini tadi, ini sudah mengangkut jenis-jenis vitamin dan nutrisi yang saya sebut di awal tadi. Artinya ini adalah bagian tumbuh-tumbuhan yang dapat membangun imun. Oke. Nah, produknya ini ada di A2. Wow, produk A2. Sedulur EMC dan juga sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, kita sudah mendapatkan satu resep baru tadi dari Bang AS untuk memperbaiki sekaligus sel darah merah, sel darah putih dan juga trombosit ya. Direbus dengan air 5 gelas ya Bang ya?
5 gelas Jadi jadi 3 atau 2? 3 gelas. 3 gelas ya. Jadi ini saya hubungan dulu. Saya lupa Bapak dan Ibu, ya Mia ya. Saya minta waktunya. Judul pada malam ini adalah hubungan hipertensi terhadap sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Hubungannya apa? Hubungannya ketika ketiga sel ini rusak, maka tensi ini tinggi. Tidak mungkin dia akan normal. Kalau kita memperbaiki dengan, ini tensi tinggi Pak ya, ini kelompok sel darah. Kita memperbaiki sel darah tadi, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, maka tensi berangsur turun. Karena ini membaik. Tanpa menyentuh obat tensi. Paham ya? Inilah hubungannya dengan judul malam ini. Oke, begitu nggih. Dan obatnya adalah A2. Oke, Bang, kita akan bacakan secara singkat ini beberapa pertanyaan yang udah masuk di malam kali ini. Selamat malam dari Pak Supoyo. Bang, kalau tangan timbul bintik-bintik berair, apa herba dan produk jadinya ya, Bang ya? Bintik-bintik berair, pecah tumbuh lagi, pecah tumbuh lagi. Ini sama dengan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh berarti kita bisa menggunakan A2. A2 bisa menggunakan ini ya Bisa. Bang ya. Oke. Baik, kemudian dari Kak Kibo, Bang saya mau tanya, mama saya ada riwayat mata kolesterol sama darah tinggi. Orang tua saya ada riwayat mata, kolesterol sama darah tinggi Bang. Jadi obat yang cocok apa ya? Kalau mata dengan colhep, ya mata berlemak itu ya Kak ya. Oke. Terus kemudian untuk darah tinggi ini tadi yang saya sebutkan, darah tinggi, kita bisa menggunakan A2 dengan Cempero. Oke, A2 dan Cembero Iya. gitu ya. Oke, kemudian juga selamat malam dari Kak Syafa. Assalamualaikum Bang. Kalau kesemutan kram di kaki, tangan dan kaki kram, rebusannya apa ya Bang ya? Ini gangguan saraf spinal yang berada pada jaringan tulang belakang. Kalau sudah tangan dan kaki ikut kesemutan, ini saraf spinal, saraf yang menghubungkan ke semua organ dari tulang belakang. Nah, terus rebusannya sama, rebusannya kita pakai pegagan, terus pakai Beluntas. biji, ada beluntas, ada daun kepal, terus ada biji Salah. salak, biji kurma, ya. Kemarin saya tambahkan dengan biji randu, Biji randu. ya. Baik, sedulur Bang Ayas dimanapun Anda berada, mungkin untuk yang mau tanya-tanya lanjut, lebih detail, mau mengirimkan hasil labnya, obatnya apa Bang gitu boleh, langsung bisa DM kita di sini ya untuk teman-teman yang ada di TikTok, untuk teman-teman yang ada di YouTube juga bisa menghubungi nomor-nomor yang sudah tertera di sini agar nanti Bang Ayas bisa menjawabnya. Terima kasih Bang Ayas untuk malam kali ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lain tentunya nanti malam Jumat ada di KB Kajian Belajar Herbal. Terima kasih Bang Ayas, selamat malam. Demikian sedulur Bang Ayas dimanapun Anda berada, kita sudah mendapatkan ilmu baru. Jamur kancing, jamur kuping, rumput anting-anting, daun som Jawa, dan juga enceng gondok adalah resep dari Bang Ayas untuk bagaimana memperbaiki hubungan antara hipertensi dengan sel darah putih, merah, dan juga trombosit. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman di YouTube, TikTok, Facebook, dan juga di 97.8 FM ELMC Bang HS. Mia Kayu Manis pamit. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.